acara berikutnya, yakni amanat dan pesan-pesan yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud selaku Mudirul Ma'had Pondok Pesantren Tebu Ireng. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Haradul muhtaramin, para alim, para kiai, dunyai, keluarga besar, alumni Pondok Pesantren Tebu Ireng, wabil khusus yang saya hormati, di sini saya datang bersama Ibu Nyai Farida Sholahuddin Waqif ada di antara kita. Mudah-mudahan selalu diberkahi Allah dengan kesehatan. Yang saya hormati Dr. Kiai Haji Sholihin, ini semangat luar biasa. Mudah-mudahan di KPP DKI ini semakin semangat. Haji Syafuddin yang saya hormati, dan saya rasa saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Saya mohon maaf karena banyaknya para kiai yang hadir pada siang hari ini. Mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, alhamdulillah saya bisa hadir di tempat ini, bisa bertatap muka, bersilaturahim. Ini saya ingat Kiai Haji Sholahuddin Waqif wafat tanggal 2 Februari tahun 2020, dan kemudian saya ingat 40 hari beliau pada tanggal 11 Maret tahun 2020, dan setelah itu beberapa hari selanjutnya kemudian lockdown karena COVID-19. Saya waktu itu berpikir bagaimana kesehatan para santri. Jadi santri yang jadi tanggungan, santri yang menjadi amanah para wali santri ini, kita pikirkan enaknya diapakan. Itu rapat keluarga, semua keluarga saya ajak bicara semuanya, enaknya gimana ini. Akhirnya kita putuskan santri pulang semuanya. Jadi di bulan Maret saya menggantikan musola itu sibuk dengan urusan-urusan kesehatan santri. Ya. Tapi kemudian 3 bulan kemudian santri harus kembali lagi ke pondok. Jadi pikiran lagi, enaknya gimana? Kita rapat lagi, rapat akhirnya keputusannya santri tetap kembali ke pondok, tapi diangsur. Jadi sesuai kemampuan tenaga yang ada, sesuai dengan kapasitas fasilitas yang ada, diangsur mulai bulan-bulan Juli, Agustus, September, kemudian akhirnya di bulan September lengkap. Karena hampir 5.000 santri
secara keseluruhan. Dan kemudian karena aturannya harus belajar secara online, secara daring, kita laksanakan daring, tetapi itu pun juga tidak nyaman karena daring santri ada di asrama, kalau daring asramanya makin tidak layak untuk melaksanakan kegiatan secara daring. Akhirnya kita coba untuk tatap muka, anak-anak mulai tatap muka. Jadi kita dari awal kita melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Dan alhamdulillah santri-santri lebih nyaman dengan tatap muka. Tapi tetap juga pada saat itu memang karena pandemi yang luar biasa, jadi banyak juga santri yang akhirnya terkena dengan pandemi itu COVID-19 dan cukup menjadikan pikiran, cukup menjadikan kepanikan karena jumlahnya cukup besar. Akhirnya minta bantuan dengan Ibu Gubernur, Ibu Khofifah, dan dengan sepenuh tenaga beliau turunkan semua kemampuan Jawa Timur itu untuk mengatasi santri-santri yang ada di Tengger. Dan akhirnya alhamdulillah dalam waktu yang relatif singkat 2-3 minggu kami mampu mengatasi semuanya. Kemudian setelah itu, setelah kembali para santri di dalam kegiatan rutin belajar mengajar, mereka kita monitor. Dan kuncinya memang kalau ada yang kemudian terpapar dengan COVID-19, asal kita cepat bereaksi, insya Allah segera teratasi. Dan kemudian kalau kita lihat anak-anak itu jangan sampai dalam kondisi yang tertekan, jangan ada anak-anak atau termasuk ustadznya juga kondisi-kondisi yang ketakutan. Jadi kita buat suasana santai. Akhirnya alhamdulillah setelah itu bulan-bulan berikutnya, bulan November kita semuanya terus lancar kegiatan itu. Nah, dari adanya COVID-19 itulah saya juga ditegur, saya nggak kemana-mana. Jadi kerjaannya itu hari itu aja. Ini alhamdulillah ada barokahnya juga, karena nggak kemana-mana. Akhirnya saya cari-cari buku apa aja yang ada di sini. Nah, terutama mengenai buku yang berkenaan dengan Hadratus Syekh Haji Muhammad Hasyim. Satu-satu saya baca semuanya. Jadi dari situ ada sesuatu yang menarik. Jadi Hadratus Syekh salah satu bukunya yaitu Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu beliau menuliskan di situ bahwa sejak tahun 1330 Hijriah, itu kalau dihitung-hitung itu sekitar tahun 1912, beliau menuliskan di situ banyak aliran baru masuk ke Indonesia yang sebelumnya di Indonesia khususnya beliau menuliskan itu ahli Jawa. Itu Islam mengikuti satu mazhab. Islam ahli Jawa adalah Islam ahli Sunnah wal Jamaah dan mengikuti satu mazhab Imam Syafi'i. Setelah itu beliau menjelaskan di situ banyak aliran-aliran baru, yang mana aliran-aliran baru ini banyak melakukan hal-hal yang bid'ah, mengikuti ajaran-ajaran Muhammad Abdul Rasulullah. Tetapi memang tujuannya untuk modernisasi Islam yang pada saat itu memang Islam sedang menurun. Jadi ya masuk akal, ada yang mengajak modernisasi Islam karena Islam sedang menurun. Hadratus Syekh Haji sependapat dengan modernisasi.
Tapi beliau juga sependapat dengan ide modernisasi yang gelombangnya datang dari masyarakat namanya itu untuk meninggalkan mana. Nah itu beliau menentang. Akhirnya gelombang modernisasi mendirikan organisasi ada Syarikat Islam, ada Budi Utomo, ada Muhammadiyah, ada Al-Irsyad, ada Pers. Ahli Sunnah wal Jamaah belum ada organisasi. Nah ini akhirnya menjadi bingung masyarakat Ahli Sunnah wal Jamaah. Dipaksakan masuk mengikuti organisasi, nggak ada yang cocok. Nah itu menjadikan Hasyim Asy'ari itu merasa ini perlu dipikirkan betul. Kalau tidak, nanti Ahli Sunnah wal Jamaah yang sudah hidup di Jawa ini terpecah-pecah. Nah itu menjadi pikiran beliau. Sejak 1912 banyak sekali perdebatan 1913 terus sampai 1920, 21 masih banyak sekali perdebatan. Nah kemudian bersama-sama dengan para masyayikh, itu hanya masyayikh yang saya lihat itu zaman itu masih banyak orang para aulia, para musyawarah, akhirnya didirikanlah organisasi bagi Ahli Sunnah wal Jamaah yang ada di Pulau kita. Jadi paling tidak Ahli Sunnah wal Jamaah sudah lebih modern dengan adanya Nahdlatul Ulama. Tapi beliau Habibur Syekh tidak berhenti sampai di situ. Beliau terus mengajak yang lain untuk bergabung, untuk membangun ukhuwah. Di 1930 beliau mengajak semua organisasi yang ada itu berbicara. Jadi karena adanya Belanda mau memperlakukan peraturan bagi guru-guru yang liar. Guru liar zaman itu guru-guru agama yang ngajar, guru Belanda itu menganggapnya guru liar. Nah itu peraturannya akan dibikin bahwa guru-guru itu kalau mau ngajar harus mendapat izin dulu dari Belanda. Maka pembicaraan antar organisasi Islam ini akhirnya perdebatan yang sudah berlangsung sekian tahun itu sudah berakhir. Nah itu akhir daripada perbedaan pemikiran karena ada musuh bersama yaitu Belanda. Belum selesai. Belanda tahun 37 mau melakukan undang-undang perkawinan versi Belanda. Makanya kemudian Habibur Syekh ngajak bicara lagi kepada semua organisasi. Dan apa yang saya baca dari yang ditulis oleh Syekh As'ad Shihab, jadi As'ad Shihab itu menuliskan biografi tokoh-tokoh besar termasuk biografinya Habibur Syekh Hasyim Asy'ari. Di situ dituliskan bahwa Hasyim Asy'ari mendirikan Majelis Islam Ala Indonesia. Saya tidak melihat, saya tidak menemukan dari tempat lain, tetapi saya membaca dari buku As'ad Shihab. Nah, kemudian karena ada undang-undang Belanda mau memperlakukan undang-undang mengenai perkawinan versi Belanda itu, maka Hasyim mengajak semua organisasi untuk bicara. Maka akhirnya disitulah semua organisasi itu bergabung bersatu di bawah naungan Majelis Islam Ala Indonesia. Disitulah ikhtiar untuk menyatukan bangsa Indonesia. Disitulah beliau mampu menyatukan semua organisasi yang pemikirannya berbeda-beda. Nah ini dalam kesempatan pada pagi hari ini, siang hari ini keluarga besar khususnya IKPT DKI kita berkumpul
dalam rangka halal bihalal ya. Halal bihalal, kita semuanya tahu cerita halal bihalal. Halal bihalal ini idenya Ki Haji Wahab Habsbullah. Jadi itu mengatasi masalah kenegaraan, kebangsaan yang pada saat itu semua tokoh-tokoh di Indonesia ini banyak sekali perbedaan pendapat, sehingga akhirnya dikumpulkan lagi dan idenya bahwa hak itu ya itu udahlah kasih nama aja halal bihalal. Karena ini menyangkut yang diundang itu ada pejabat, ada tokoh agama, tokoh masyarakat. Nah kalau yang namanya pejabat negara ya mungkin sidang atau ratas atau terbatas. Tapi tidak. Bung Karno maunya itu semua diundang. Tokoh agama diundang, tokoh masyarakat diundang, kemudian pejabat-pejabat negara diundang. Kemudian diberi nama halal bihalal itu. Dan halal bihalal itu akhirnya mampu menyelesaikan masalah-masalah nasional. Perbedaan pemikiran yang ada di Indonesia akhirnya mampu disatukan dalam satu momen halal bihalal. Jadi kalau sekedar DKI masalah perbedaan pikiran, nah kalau masalah nasional aja bisa diselesaikan di dalam forum halal bihalal. Itu perbedaan pikiran itu ya sebetulnya normal saja. Ya mudah-mudahan nanti kita berkaca kepada halal bihalal yang pertama dulu menyelesaikan masalah bangsa ini. Nah, jadi kalau sekarang ini tidak hanya DKI, nanti se-Indonesia insya Allah nanti income ini semuanya bisa sama-sama dengan pemikiran yang sama. Maka tadi saya sampaikan Mbak Hasim itu mampu menyatukan semua organisasi yang memiliki faham yang begitu beragam menjadi satu kekuatan. Ukhuwah watoniyah mampu beliau satukan semuanya itu. Dan ini juga nanti dan inilah yang kemudian saya usung bagi Pondok Pesantren Tebureng. Pondok Pesantren Tebureng saya sampaikan ke depan kita tidak kemana-mana. Saya hanya ingin melanjutkan apa yang sudah dimulai oleh Hadratus Syekh, membangun ukhuwah, menyatukan semua terutama keluarga besar dengan utamanya adalah IKPT. Bersama-sama kita untuk melanjutkan apa yang sudah dimulai oleh Hadratus Syekh. Kita menjaga, kita melestarikan, kemudian kita melanjutkan faham ahli sunnah wal jamaah di bawah, di dalam bingkai istilah sekarang apa? Civil society. Kita ada di posisi bermasyarakat, jadi warga bangsa. Nah, kalau kemudian ada kegiatan-kegiatan lain yang menyangkut dan warga negara bisa dilaksanakan, tetapi kita tetap berpijak sebagai warga bangsa, kita tetap di dalam bingkai civil society. Nah, mudah-mudahan ini kita bisa melanjutkan apa yang sudah dimulai oleh Hadratus Syekh Ki Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, dan itu yang saya mengharapkan bapak-bapak, ibu-ibu, nyai semuanya kita sama-sama kita perkuat tali silaturahim, kita perkuat ukhuwah keluarga besar Pondok Pesantren Tebureng beserta para alumni. Mudah-mudahan
Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah nampak hasilnya. Mudah-mudahan dengan doa panjenengan semuanya. Ini kalau dibanding dulu yang dilakukan oleh Mbah Wahab, jadi masalah ini kecil. Mari sama-sama kita lupakan semuanya masa-masa yang perbedaan. Perbedaan pikiran, namanya manusia masing-masing punya pikiran yang berbeda. Kalau sama juga aneh juga. Tetapi bagaimana kita bisa memahami, kita bisa menerima pikiran-pikiran orang lain yang berbeda. Yang mudah-mudahan ini nanti menyatu, seluruh DKI menyatu, nanti bersambung lagi dengan provinsi-provinsi yang lain, seluruh IKPP menyatu, semua satu pemikiran, sama-sama kita bergerak di dalam bingkai civil society, warga bangsa yang sudah dibangun oleh Hadratus Syekh sampai menuju kepada kemerdekaan negara Republik Indonesia. Mudah-mudahan termasuk apa yang akan disumbangkan oleh keluarga di KPT ini, Indonesia ke depan menjadi satu negara-negara yang baldatun thayyibatun walaupun ghafur. Demikian dari saya. Sebelum saya akhiri di dalam kesempatan yang baik ini, saya juga menyampaikan Ja'alanillahu ya minal hadi wa faidin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir batin. Kita sama-sama bahwa hati bisa menyatukan dengan saling memaafkan satu dengan yang lain. Mudah-mudahan di siang ini kita semuanya ikhlas, kita saling memaafkan, saling menerima kekurangan kelebihan yang lain. Mudah-mudahan kita berkaca, kita berangkat dari apa yang sudah ditinggalkan oleh Hadratus Syekh, membangun ukhuwah, kita lanjutkan itu semuanya. Mudah-mudahan menjadi manfaat dan menjadikan hidup kita manfaat, karena inilah zaman yang sekarang ini kita sedang hadapi. Jangan terpecah-pecah, menyatulah kita untuk menghadapi ini semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.